Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya buat video apa adanya, karena di sini saya akan memberikan sebuah video atau tanggapan saya dari teman-teman yang menanyakan, Mas, bagaimana tanggapan dengan info terbaru ataupun berita terbaru terkait razia yang akan dilaksanakan sampai tahun 2027 dan 400.000 WNA negara asing yang tinggal secara ilegal di Korea akan dipulangkan ke negaranya masing-masing. Baik, di sini saya akan sedikit menanggapi ya terkait hal ini. Yang pertama, itu juga ada baiknya dan ada sisi buruknya. Sisi baiknya di mana teman-teman yang ilegal jika dipulangkan, yang proses di Indonesia ini akan sedikit mudah, yang mana rosternya sudah menumpuk di 20.000, nantinya akan lebih mudah untuk mendapatkan SLC lowongan kerja di Korea, akan membuka lowongan kerja secara resmi. Dan dampak baiknya juga buat teman-teman yang lain yang sedang masih berada di Korea yang nganggur, itu bisa mendapatkan lowongan kerja juga, dikarenakan yang swasta dipulangkan. Itu juga bisa memudahkan teman-teman yang berada di Korea yang lagi nganggur bisa mendapatkan lowongan kerja. Dan selanjutnya, untuk sisi buruknya apa sih, Mas, jika ilegal ini akan dipulangkan semuanya? Mungkin di Korea ini memulangkan tidak serentak ya, tidak serentak 400.000 akan digerebek semuanya dipulangkan, enggak, secara bertahap. Jadi jika secara bertahap di sini nantinya seperti sebelumnya saya akan membahas, takutnya nanti kalau ilegal dipulangkan semuanya Korea akan sepi. Maksudnya tidak ada lowongan kerjaan karena pabrik banyak yang bangkrut, karena tanpa adanya orang-orang asing yang swasta itu pabrik tidak beroperasi. Nah, tentunya pemerintah Korea juga akan memberikan seperti merelasi ataupun melihat dulu, tidak semuanya harus dipulangkan. Jadi beberapa dipulangkan terlebih dahulu atau digerebek dahulu, yang tertangkap itu dipulangkan secara bertahap, tidak serentak semuanya. Kalau serentak tentunya benar, ekonomi Korea akan menyusut karena pekerja dipulangkan semuanya dan tidak ada yang bisa beroperasi. Pabrik yang memberikan lowongan kerja buat teman-teman swasta, tentunya yang ada swastanya itu banyak sekali pabrik-pabrik yang akan tutup karena karyawannya tidak ada. Dan otomatis jika pabrik ketahuan terdapat swasta, itu yang saya ketahui di backlist, jadi tidak bisa mengambil orang resmi. Otomatis pabrik ini di backlist dan tidak bisa beroperasi. Ya, itu benar. Tapi Korea saya rasa tidak akan mengambil secara serentak, teman-teman. Beberapa diambil, dan nantinya masih ada cara lain. Jika pabrik ini di backlist, maka pabrik ini akan membuat nama baru, izin perekrutan baru, ataupun membuat perusahaan baru, nama baru, sehingga bisa mengambil pekerja baru ataupun pekerja resmi dari Indonesia ataupun yang ada di Korea. Nah, seperti itu. Nah, dampak buruknya lagi, teman-teman yang berada di Korea yang baru ilegal ataupun swasta itu dipulangkan, saya yakin ada beberapa teman-teman yang proses ke Korea itu tidak real semuanya, tidak hutang. Maksudnya pasti ada beberapa teman-teman yang hutang ataupun pinjaman ya, dananya pinjaman proses ke Korea. Jadi jika baru saja datang sampai Korea lalu ditangkap dan dipulangkan, jika masih ada hutang, ini juga dampak buruk buat mereka semuanya. Ekonomi di negaranya ataupun negara kita akan semakin sulit, karena sakitnya ketika pulang ya dan tidak membawa hasil dan hutang masih banyak, itu akan stres, teman-teman. Yakin saya akan merasakan stres ya kalau sudah sampai di Korea dan baru saja datang lalu di ilegal ketangkap, pulang masih punya hutang, itu stres. Bahkan ada juga teman kita yang ikut program P2P ya, kemarin 6 bulan bekerja
ataupun ilegal ya, ditangkap dan di rumah masih mempunyai hutang 200 juta. Nah, itu bagaimana rasanya ya? Nah, sedangkan yang hutang 10 juta aja kalau tidak punya penghasilan di Indonesia juga akan kesulitan. Nah, itu tadi dampak buruk dan dampak positifnya. Tapi apapun yang terjadi, tentunya Korea tidak akan serentak memulangkan 400.000 WNA negara asing yang ilegal di Korea. Pasti ada bertahapnya, tidak serentak ya. Nanti kalau serentak nih, saya yakin ekonominya akan menurun juga di Korea. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi terkait razia sampai 2027 nanti, yang sejumlah 400.000 orang ilegal akan dipulangkan serentak ya. Ya, menurut saya tidak serentak, pasti akan bertahap, tidak semuanya. Jadi teman-teman yang masih berada di Indonesia, jangan berpikiran kalau bekerja di Korea ilegal itu aman. Dimanapun yang namanya ilegal itu tidak aman, pasti was-was, meskipun di daerah tersebut jarang operasi ataupun jarang razia. Suatu saat kalau nasibnya buruk akan tertangkap, tapi kalau nasibnya baik, meskipun 20 tahun di Korea akan selamat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.